Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari ceritanya Mika yang ada di Twitter ya, yang menceritakan penunggu sekolah. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Mas Rebo menengadahkan kepalanya ke atas batang pohon jambu air. Terlihat wujud sosok seorang perempuan sedang berdiri. Sosok itu mengenakan pakaian seperti gaun putih, kakinya tidak nampak. Rambutnya yang panjang sebahu terlihat berantakan. Disclaimer: ini adalah beberapa cerita mistis yang pernah terjadi di sebuah sekolah dasar negeri X yang terletak di kota Bekasi. Nama-nama karakter adalah bukan nama sebenarnya. Beberapa saat setelah lonceng bubar sekolah berbunyi siang hari itu, terlihat para siswa dan siswi banyak bergerombol di halaman. Bukan sedang melaksanakan upacara, bukan pula sedang berlangsungnya perlombaan, melainkan mereka menyaksikan para tukang yang akan menebang pohon mahoni yang sudah ada semenjak SDN pertama kali didirikan. Pohon itu berukuran cukup besar. Adapun alasan menebang pohon itu adalah pihak sekolah akan memasang lantai ubin pada seluruh halaman sekolah. Dikarenakan selama ini permukaan halamannya adalah tanah yang becek sehabis hujan dan berdebu apabila musim kemarau. Para tukang menghalau anak-anak agar tidak berkerumun dan terlalu dekat dengan perkiraan arah tumbangnya pohon apabila ditebang. Beberapa guru juga ikut menghalau para siswa agar berdiri menjauh dari para tukang yang sedang menebang pohon. Dasar anak-anak SD, hal seperti itu saja menjadi tontonan. Agung, Surya, Adi, Danang, Ari, dan Daru, mereka semua para siswa kelas 5 ada di antara anak-anak lainnya. Mereka mundur menjauh beberapa langkah atas perintah Pak Guru. Tukang yang bertugas menggergaji memberi kode kepada 3 orang tukang lainnya bahwa batang pohon sudah hampir sepenuhnya pisah. Hanya disisakan sebagian kecil, sehingga tinggal ditarik menggunakan tambang agar pohon tumbang. Kemudian, keempat tukang tersebut menarik pohon. "Awas, semuanya mundur," kata salah seorang tukang. Suara batang pohon yang hendak lepas dari batang utamanya. Para tukang menarik agar pohon tumbang ke arah kanan, agar tidak menghujam pagar sekolah, dan agar jauh dari kerumunan orang-orang atau anak-anak sekolah yang ada di sana. Tidak disangka Danang malah berjalan perlahan maju menghampiri pohon yang bergerak tumbang itu. "Woi, Danang, awas!" Semua yang ada di situ meneriaki Danang. Tapi Danang seolah tuli. Selanjutnya dia hanya diam tertegun menatap ke arah pohon. Adi berlari dengan gesit ke arah Danang. Ia lalu menarik dari belakang melalui celah kedua ketiak Danang. Semua yang menyaksikan detik-detik menegangkan itu terkesima. Pohon itu tidak tumbang ke arah yang dikehendaki para tukang, melainkan tumbang ke arah kedua bocah SD itu. Saat pohon menghujam tanah, semua berteriak histeris. Di luar dugaan, Adi dan Danang tidak tertimpa pohon. Namun, Danang meringis kesakitan. Ternyata pergelangan kaki kanannya terhantam salah satu cabang dahan pohon besar itu.
Darah mengucur deras. Pergelangan kakinya nampak nyaris putus. Pak guru mata pelajaran olahraga berlari ke arah Adi dan Danang. Lalu dengan dibantu dua orang tukang menggotong Danang ke ruang UKS. Lalu teman-teman Adi berhamburan menghampirinya. "Wih, kalau nggak lo tarik kayaknya Danang udah mati deh ketiban pohon." Demikian komentar yang paling diutarakan. Ada juga komentar lainnya. "Lo lihat gak tadi? Pohonnya kayak belok gitu jatuhnya. Bukan ke arah tambang yang ditarik oleh tukang." Yang lain mengiyakan. Syukurlah setelah menjalani pengobatan dan perawatan yang memakan waktu cukup lama, pergelangan kaki Danang dapat diselamatkan. Meskipun Danang tidak lagi dapat berjalan dengan normal saat pertama kali datang ke sekolah, ia berjalan dibantu dengan tongkat penyangga. Hingga akhirnya dia dapat berjalan tanpa tongkat, namun tetap saja jalannya pincang. Kabar kisah Danang kemudian merebak mengapa ketika pohon akan tumbang ia malah berjalan menghampirinya. Danang menceritakan apa yang dirasanya. Ketika itu, suasana sekitar memang menjadi remang waktu maghrib. Suara yang begitu riuh menjadi hening. Lalu Danang melihat ada dua sosok, yakni kakek-kakek dan nenek-nenek manggil-manggil dia. "Sini nak, sini." Nah, Danang menghampiri panggilan mereka. Maka terjadilah kejadian naas itu. Mas Rebu, penjaga sekolah juga pesuruh sekolah, akhirnya bersuara. Dia membenarkan kabar sosok yang dilihat Danang itu. Katanya hampir setiap lewat tengah malam dia kerap mendengar seperti ada orang yang menyapu lantai selasar teras kelas. Awalnya dia abaikan karena dia pikir hanya perasaannya saja, karena setengah sadar dan dalam keadaan terbangun di tengah tidurnya. Lama-kelamaan dia penasaran untuk memastikan apakah pendengarannya salah atau tidak. Lalu dia keluar dari kamarnya. Di antara keremangan malam disaksikannya dua sosok, yakni kakek dan nenek. Mas Rebo menyimpulkan sosok kakek dan nenek itu adalah ya kakek dan nenek, karena tubuh keduanya bungkuk dan kulit mereka keriput. Namun Mas Rebo tidak dapat melupakan tatap mata merah menyala dari keduanya. Bicara kejadian mistis di SD itu, Mas Rebo sebagai penjaga sekolah mengalami kejadian lain. Dia memang sehari-hari juga tinggal di lingkungan sekolah. Pihak sekolah menyediakan satu kamar untuk ditinggali. Letak kamarnya dekat dengan toilet khusus guru. Selain pertemuannya dengan sosok sepasang kakek nenek penyapu teras selasar kelas, pada malam-malam tertentu dia mendengar seperti ada yang mandi di toilet khusus guru itu, yang memang bersebelahan persis dengan kamarnya. Terdengar jelas suara guyuran air dari gayungan, seperti orang yang mandi sambil bersenandung. Dari suaranya, siapapun yang sedang mandi itu adalah seorang perempuan. Sama halnya ketika dia pertama mendengar ada yang sedang menyapu. Lama-kelamaan Mas Rebo keluar dari kamarnya untuk memeriksa siapakah gerangan yang sedang menggunakan toilet di tengah malam buta ini. Mas Rebo mengetuk-ngetuk pintu toilet. "Siapa ya?" katanya. Sebenarnya saat Mas Rebo keluar dari kamarnya pun, suara aktivitas dalam kamar mandi seketika berhenti. Tidak terdengar lagi suara guyuran air dari gayung dan senandung. Senyap sekali. Ternyata pintu tidak terkunci karena memang tidak ada siapapun yang menggunakan toilet. Lalu Mas Rebo
menyalakan lampu toilet supaya dapat melihat jelas kondisinya. Lantai toilet kering, gayung tetap tergantung di tempatnya, dan air dalam bak tetap tenang dan penuh. Setelah yakin tidak ada siapapun di toilet, dia bermaksud hendak kembali ke kamarnya. Baru saja dia memegang daun pintu kamarnya, dia mendengar lagi suara nyanyian senandung. Namun kali ini suaranya bukan dari toilet, melainkan dari belakang ruang kamarnya. Ya, di belakang ruang kamar Mas Rebo, yang mana juga belakang SDNX, merupakan kebun kecil di sana. Ada pohon jambu air berukuran sedang di belakang ruang kamar Mas Rebo. Jika sedang berbuah, jambu-jambu itu akan menjadi sasaran para murid. Namun, yang paling menikmati jambu-jambu itu adalah tentu saja ibu-ibu guru. Mereka sering membuat rujak darinya. Mendengar suara senandung berasal dari kebun belakang, Mas Rebo mengurungkannya. Maksudnya mengurungkan niat untuk masuk ke kamarnya ya. Dia pikir sekalian sajalah memeriksanya. Dia pun berjalan menuju kebun itu. Suasana kebun temaram karena memang minim cahaya. Lalu dia menyapu pandangannya ke sekitar kebun. Dia tidak melihat apapun, tapi suara senandung itu tetap terdengar. Suara senandung itu terdengar sayup-sayup, seolah jauh tapi terlihat dekat. Dekat tapi terdengar jauh. Sejauh matanya mampu memandang, dia hanya menangkap bayang-bayang siluet pohon pisang dan pohon singkong. Namun dia tidak melihat seorang pun di sana. Tinggal ke satu titik yang belum ia toleh, yaitu ke atas pohon jambu air yang tidak jauh dari posisinya berdiri. Mas Rebo menengadahkan kepalanya ke atas batang pohon jambu air itu. Terlihat wujud sosok seorang perempuan sedang berdiri. Sosok itu mengenakan pakaian seperti gaun putih. Kakinya tidak nampak, rambutnya yang panjang sebahu terlihat berantakan. Mas Rebo tidak dapat melihat matanya, namun dari arah wajahnya terlihat putih pucat, dan dia tahu bahwa sosok itu sedang memperhatikannya. Mendekati jam 12 malam, suasana yang tadinya hening dipecahkan oleh teriakan-teriakan histeris dan tangisan dari salah satu ruang kelas yang menjadi tempat tidur murid perempuan. Oh, ini kayak mungkin ada acara pramuka atau apa ya. Suasananya menjadi heboh. Para murid perempuan berhamburan keluar kelas. Para kakak pembina berlarian menuju ruang kelas di mana para murid histeris. Yang sedikit ada perdebatan adalah bunyi angklung di ruang penyimpanan peralatan. SDNX memiliki satu ruang khusus untuk menyimpan peralatan olahraga seperti kasur busa untuk lompat tinggi dan lain-lain. Ada panggung kecil tempat berdiri pemimpin upacara bendera, dan banyaklah ada juga seperangkat angklung. Mas Rebo berkisah bahwa pada suatu malam dia mendengar suara dari ruang peralatan. Saat itu sebenarnya belumlah terlalu malam, masih sekitar jam setengah 11. Saat kejadian itu, dia sedang mendengarkan lagu dari pemutar musiknya sambil tidur-tiduran di dipannya. Saat sedang asyik menikmati lagu kesukaannya, telinganya menangkap bebunyian lain. Awalnya dia pikir suara itu dari lagu yang sedang ia dengar. Namun seingatnya lagu kesukaannya itu tidak ada alunan angklungnya. Mas Rebo kemudian mengecilkan suara pemutar musiknya. Benar, itu suara angklung, tapi bukan dari musik yang ia dengarkan. Mas Rebo beranjak keluar sambil membawa senter, dikarenakan seperangkat angklung hanya ada di ruang peralatan.
maka ia memastikan langkahnya langsung menuju ke ruang itu. Saat berjalan menuju ruang peralatan, suara angklung masih terdengar, namun tidak jelas lagu apa yang dimainkannya. Nadanya sembarangan, namun benar-benar seperti sedang memainkannya. Sebelum membuka kunci pintu ruang peralatan, terlebih dahulu Mas Rebu menyalakan senternya. Kemudian ia sorot cahayanya ke dalam ruangan melalui kaca jendela. Suara itu seketika berhenti, namun terlihat beberapa bilah angklung bergoyang, pertanda sehabis dimainkan. Kemudian ia membuka pintu ruang peralatan dengan maksud hendak memastikan saja. Ia lalu menyoroti ke berbagai arah dengan cahaya senter. Tidak ada siapapun. Untuk lebih memastikan, ia lalu menyalakan lampu ruangan itu. Tetap tidak terlihat siapapun. Yang ia lihat hanya beberapa barang yang tetap pada tempatnya. Keesokan harinya ketika Mas Rebu menceritakan apa yang dialaminya semalam kepada beberapa guru, sebagian menganggap itu adalah perbuatan para penunggu sekolah. Namun sebagian lainnya yakin itu dilakukan oleh tikus yang menggelantungi angklung hingga menghasilkan bunyi. Boleh jadi pendapat yang mengatakan bahwa itu perbuatan tikus benar adanya. Namun seingat Mas Rebu, saat ia menyoroti ruangan itu, dia tidak melihat seekor tikus pun lari. Lagi pula, untuk membunyikan angklung yang berat itu pasti membutuhkan lebih dari 3 ekor tikus. Tapi kenyataannya, Mas Rebu tidak melihat seekor tikus pun pada malam itu. Di malam-malam berikutnya terkadang terdengar alunan musik angklung itu terdengar kembali. Mas Rebu mendiamkan saja. Ia mulai terbiasa dengannya. Sebagaimana juga sudah terbiasa mendengar suara orang yang sedang menyapu di malam hari. Namanya Ibu Sri. Dia adalah salah satu staf guru di SDNX. Bu Sri. Demikian rekan guru dan para murid memanggilnya saat mengajar mata pelajaran matematika. Pelajaran yang sebagian besar murid SD adalah pelajaran yang tidak favorit dan merasa menakutkan. Bagi murid kelas 5 dan 6, terasa menakutkan karena Bu Sri yang mengajar matematika ini terlihat tegas dan galak karakternya. Bahasa kerennya lah guru killer lah ya. Pesonanya juga sangat tersenyum. Maksudnya jarang tersenyum ini mungkin. Dia sangat tidak suka apabila sedang menjelaskan ada murid yang dipergoki sedang bergosip atau bercakap. Jika Bu Sri murka, maka penggaris kayu 60 cm yang selalu ia bawa sebagai alat penunjuk di papan tulis ketika sedang menjelaskan materi akan memukul meja murid yang ia tuju dengan kemurkaannya. Maka itulah jika Bu Sri sedang mengajar, dipastikan suasananya sepi dan senyap, mencekam bak kuburan. Ada saja komentar usil dari anak-anak SD itu mencocok-cocokkan dengan sifat galak Bu Sri dengan hewan menakutkan, yakni menjadi Ibu Sri Gala. Bicara Bu Sri, yang jika sedang mengajar maka suasana kelas menjadi sepi, senyap, dan mencekam bak kuburan. Suatu kali SDNX mengadakan kegiatan pramuka yang diperuntukkan bagi murid kelas 5. Kegiatan pramuka itu adalah kenaikan tingkat dari siaga menjadi penggalang. Kegiatan kenaikan tingkat itu dimulainya sore hari hingga malam. Maka murid kelas 5 dan beberapa guru yang menjadi pembina akan bermalam di sekolah. Beberapa guru turut menjadi kakak pembina yang bertugas juga sebagai panitia kegiatan, termasuk Bu Sri. Para alumni SDNX yang masih aktif di kegiatan pramuka juga turut membantu menjadi pembina sekaligus panitia.
Setelah rangkaian kegiatan keterampilan dan pengetahuan pramuka tingkat dasar penggalang yang digelar semenjak petang hingga menjelang waktu maghrib, maka malam harinya tibalah pada acara puncak inisiasi, yakni jurit malam. Ada juga yang menyebutnya jerit malam. Jurit malam intinya adalah kegiatan uji nyali para pramuka yang akan menjadi penggalang. Tiap regu yang biasanya beranggotakan 10 orang berjalan pada malam hari, berjalan melewati para kelas. Maksudnya tuh mungkin ini ya, kelas-kelas gitu ya, yang dianggap sebagai tempat-tempat yang menyeramkan. Di kalangan para siswa pramuka peserta, pada sore hari, pada saat istirahat makan, berlanjut sholat isya, sesudah menggunjingkan info dari kakak kelas peserta tahun lalu bahwa biasanya Bu Sri pada acara jurit malam akan menyamar menjadi kuntilanak untuk menambah tingkat kesulitan uji nyali. Selain guling yang digantungkan pada pohon dengan maksud seolah-olah pocongan, namun demikian kami sudah mendapatkan info bocoran. Tetap saja mereka yang ikut jurit malam merasa cemas. Rute berjalan jurit malam sebenarnya tidak terlalu jauh, sekitar wilayah dekat-dekat SDNX aja. Namun tidak jauh dari wilayah permukiman masih terdapat makam tua milik warga Betawi asli yang dinamakan Kober. Nah, Kober itulah yang akan dilewati para peserta jurit malam. Tiba saat waktu jurit malam tiba, Agung, Surya, Adi, Ari, dan Daru bergabung menjadi satu regu. Mereka menamakan regu mereka Elang. Pada pos pertama sampai ketiga mereka akan menjumpai kakak pembina yang memberi pertanyaan semacam tes. Pertanyaannya adalah seputar Pancasila, Trisatya, dan Dasa Dharma Pramuka, sandi-sandi, dan hal lainnya. Setelah ketiga pos itulah, sebagai tes terakhir, mereka harus melewati Kober. Oh, makam tadi itu ya. Dari jarak beberapa meter dari Kober, mereka sudah melihat sosok dengan rambut panjang terurai memakai pakaian, entah gaun atau masker warna serba putih, berdiri saja mematung tidak jauh dari Kober. Dan hanya terdiri dari 5 makam itu. Dua pocongan yang sebenarnya adalah guling juga terlihat bergelantungan di pohon yang ada di sekitar makam Kober. Ketika persis melewati Kober itu, para anggota regu Elang berusaha tenang berjalan meskipun detak jantung mereka berdebar. Dengkul mereka terasa gemetar. Namun dalam hati mereka berdoa si kuntilanak saat dilewati tidak berbuat apa-apa, hanya diam sambil menunduk. Beberapa dari anggota regu Elang sudah menebak bahwa itu memang Bu Sri, dikarenakan Ibu Sri sendiri sempat menampakkan wajahnya. Betapa leganya anak-anak pramuka itu, apalagi tidak jauh dari Kober di mana Bu Sri menyamar sebagai kuntilanak. Ternyata ada 3 orang kakak pembina lain yang berjaga. Setelahnya berhenti, kemudian berbaris dan melapor kepada ketiga kakak pembina itu. Mereka pun akhirnya diizinkan untuk kembali ke SDNX, yang berarti pula selesailah seluruh rangkaian tes ini. Pukul 11 malam, seluruh peserta kegiatan pramuka sudah kembali ke SDNX sebagai tempat bermalam para murid. Maka 4 ruang kelas dirubah fungsinya menjadi barak tempat tidur mereka. Murid laki-laki dan perempuan dipisahkan. Saat di ruang kelas, suara riuh tawa dan percakapan terdengar dari murid-murid yang menceritakan keseruan pengalaman mereka. Namun para kakak pembina memerintahkan agar segera lekas istirahat tidur. Suasana pun menjadi hening. Mendekati jam 12 malam, suasana yang tadinya hening dipecahkan oleh teriakan-teriakan histeris dari kelas tempat tidur murid perempuan.
Terlihat mereka berhamburan keluar kelas. Adik-adik ada apa?" kata kakak pembina. Itu, itu, ada fotonya Ibu Kartini." "Kenapa fotonya Ibu Kartini?" tanya kakak pembina heran. Sebagaimana kita tahu bahwa pada ruang kelas baik di SD atau SMA biasanya kan dipajang beberapa foto pahlawan nasional ya. Nah, katanya anak-anak ini, mata dari Ibu Kartini mengeluarkan darah. Lalu mereka semua ditenangkan dengan diberi minum. Saat murid-murid sudah terlihat sedikit tenang, Pak Maulana, guru IPA yang juga ketua pembina pramuka SDNX, menanyakan kembali apa yang sebenarnya terjadi. Salah seorang siswi yang tadinya berada dalam kelas itu bercerita bahwa Eka, yang tidak bisa memejamkan matanya karena tidak terbiasa tidur selain di kamarnya, terkejut ketika melihat foto Ibu Kartini yang matanya mendelik-delik sambil melotot kemudian mengeluarkan darah. Eka menjerit histeris sambil menunjuk-nunjuk ke foto Bu Kartini. Jeritan Eka membangunkan seisi kelas. Di tengah kebingungannya, kemudian mereka pun histeris. "Beneran pak, saya juga lihat matanya Ibu Kartini melirik-lirik sambil melotot terus nangis darah," papar Indah. "Pas kita semua lari keluar, saya ngelihat ada Bu Sri masih jadi kuntilanak, malah diem aja berdiri di depan kelas." Mendengar penuturan Indah, Pak Maulana dan pembina lainnya tertegun. Setelah kejadian heboh itu, para panitia menyalakan lampu kelas. Tidak ada yang aneh di foto Ibu Kartini dan Bu Sri. Setelah tugasnya menyamar sebagai kuntilanak selesai, dia juga tidak bermalam di sekolah. Dia langsung pulang menjemput suaminya. Selesai. Latar tambahan: kejadian ini terjadi di Bekasi di tahun 90-an. Baik, itulah cerita horor penunggu sekolah dari Mbak Mika. Tumben ya Mbak Mika ini ya, treatnya agak kacau gini ya. Maksudnya biasanya kan rapi gitu. Jadi bacanya saya agak tersendal-sendal. Oke, mungkin itu aja cerita dari siang hari ini. Semoga kalian suka dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.